Hai semua, selamat datang di channel Apotek Alkes. Di channel ini kita bakalan memberi informasi menarik seputar kesehatan, terutama untuk teman-teman semua yang tidak pernah belajar di bidang kesehatan. Dan kali ini kita bakalan mereview dan unboxing lagi perlengkapan untuk ibu menyusui. Step-step yang digunakan untuk ibu menyusui, yang pertama adalah proses pengambilan ASI, kemudian proses penyimpanan ASI, dan yang terakhir adalah proses penyajian ASI. Dan yang pertama adalah proses pengambilan ASI. Di sini kita menggunakan alat dari Spectra yang ada di depan sini, yaitu Spectra M1, yang dia adalah alat pengambil ASI secara otomatis maupun manual. Kemudian setelah ASI diambil, kita dapat menyimpannya ke dalam beberapa botol kaca yang ada di sini, atau ke dalam plastik atau yang biasa disebut dengan kantong ASI disposable. Jadi dia dalamnya itu sudah pasti steril, siap pakai, dan setelah dipakai langsung dibuang. Kemudian apabila kita ingin menyimpannya dalam saat berpergian, kita dapat menggunakan cooler box di sini, dan ada beberapa kantong gel yang ada di depan saya yang dapat didinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam cooler box dan menjaga ASI itu tetap tahan dalam beberapa hari. Setelah ASI didinginkan, kita akan melakukan proses penyajian ASI, yaitu dengan menghangatkan ASI terlebih dahulu, kemudian memberikannya kepada bayi kita. Dalam proses ini, sayangnya alat untuk penghangat ASI tidak ada, namun bisa dilakukan dengan merebus botol kaca ini, memasukkan ke dalam air yang sudah mendidih atau air yang panas agar ASI yang di dalamnya dapat hangat kembali. Dan kita tidak perlu panjang lebar, kita bakalan langsung review dan unboxing beberapa alat yang ada di depan ini. Sekarang kita bakalan review dan unboxing. Yang pertama kita bakalan coba buka Spectra M1 ini. Kita di sini ini adalah alat untuk pompa ASI, untuk mengambil ASI tadi. Dan mohon maaf tadi sudah saya buka, jadi kita langsung melihat apa saja isi yang ada di dalamnya. Pertama di sini ada satu buah guidebooks instruction untuk penggunaan Spectra M1. Kemudian di sini ada satu buah alatnya. Dan di sini ada juga adaptor yang digunakan untuk mencharge alat tersebut dan menyalakan alat tersebut. Kemudian di sini ada buku petunjuk dan beberapa barang-barang lain dari Spectra yang bisa digunakan untuk bayi kita. Kemudian di sini ada langsung mendapatkan satu buah Ultra Thin 3D Disposable Nursing Pad. Jadi kita langsung mendapatkan ini. Kemudian di sini terdapat dua set alat untuk pengambilan ASI. Di sini sudah lengkap semuanya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu alat apa aja yang di dalam ini. Jadi kita akan mengambil salah satu saja dari ini. Kemudian di sini ada tuas manual yang akan digunakan nanti pada saat kita akan melakukan pengambilan ASI secara manual. Oke, sekarang kita bakalan coba buka beberapa parts-parts yang ada di sini dan nanti kita akan mencoba untuk merangkainya. Sebentar. Ya, jadi di sini ada beberapa parts yang akan digunakan untuk pengambilan ASI. Kita coba buka dahulu. Di sini bisa kita lihat kita mendapatkan satu buah breast shield. Dan jika dijumlah dengan sebelumnya, berarti ada dua breast shield seperti ini. Kemudian di sini sudah langsung terpasang satu buah silikon valve. Ini yang menjaga agar ASI yang sudah keluar tidak kembali masuk dan tumpah di daerah sini. Dan kita juga langsung mendapatkan 4 buah di sini tuh. Kemudian selanjutnya ada
namanya backflow protection. Jadi ini yang menjaga perputaran udara agar ASI yang ada itu tetap dapat tertarik dan tertampung pada botol yang sudah kita sediakan. Kemudian selanjutnya di sini tuh ada satu buah tubing atau bisa disebut dengan selang. Jika dijumlah dengan set satunya berarti ada dua selang. Kemudian kita langsung mendapatkan satu buah botol Spectra. Seperti botol pada sewajarnya saja, kita langsung mendapatkan dua dengan set yang sebelumnya. Kemudian di sini terdapat alat kecil yang bernama konektor. Kita langsung mendapatkan dua buah konektor dengan alat yang satunya. Kemudian di sini terdapat satu silikon message. Ini berguna untuk agar plastik yang keras ini tuh tidak langsung menempel pada kulit kita dapat memberikan satu silikon message ini agar dia lebih terasa nyaman pada saat digunakan. Kemudian di sini terdapat ini untuk botol apabila kita menggunakan diameter botol yang lebih kecil dari yang ada di sini, kita dapat memasangnya seperti ini. Dan botol yang kecil tadi itu bisa langsung kita pasang di sini. Apabila botol tadi itu besar dan sudah sesuai ukuran dengan yang ada di sini, kita langsung memasangkannya. Jadi ini seperti tambahan jika kita menggunakan botol yang lebih kecil. Kemudian di sini ada bottle stand, langsung mendapatkan dua dengan set sebelumnya. Digunakan seperti ini untuk meletakkan botol. Kemudian kita juga yang pasti akan mendapatkan satu buah alat ini tadi. Di sini dapat kita lihat, ternyata di sini menggunakan 12 volt arus DC. Bisa kita langsung colokkan, dan di sini adalah untuk air konektornya, berguna untuk menyedot udara. Kemudian di sini ada tanda tambah yang berguna untuk menambah tekanan yang ingin kita gunakan. Di sini ada tombol minus untuk menguranginya seperti biasa. Dan di sini ada tombol seperti gelombang yang berguna untuk message. Dan di sini adalah tombol on off untuk menyalakan alat ini. Dan di sini adaptornya bisa kita lihat, dia bisa langsung terpasang di ujungnya seperti ini. Dan di sini juga ada indikator baterai, bisa kita lihat. Kita coba colokkan dahulu. Di sini akan terlihat berapa baterai yang sudah ada di alat ini. Nah, berhubung alat ini masih baru, bisa kita lihat di sini baterainya masih baru ada satu dari tiga bagian. Jadi baru mengisi bagian yang pertama dia. Jadi apabila baterai ini penuh, kita dapat mencabut colokan di sini dan menyalakan alat ini tanpa menggunakan colokan yang langsung terhubung dengan listrik. Kemudian setelah alat ini sudah menyala, kita biarkan dia charge. Kita akan mencoba merakit beberapa alat-alat yang ada di sini yang akan bisa digunakan untuk mengambil ASI. Yang pertama, kita akan membuka botol ini, karena botol ini yang berguna untuk menyimpan ASI nanti. Kita langsung pasangkan pada satu buah brush shield ini. Kita pasangkan dengan cara memutarnya seperti biasa. Kemudian di sini ada satu buah backflow protection yang menahan udara agar tidak bocor dan dia dapat menyedot. Nah, seperti ini jadi posisi pertamanya. Setelah backflow protection terpasang, kita dapat membuka selang yang ada di sini. Kita dapat membuka selangnya karena kita dekat dengan alat, jadi tidak perlu panjang-panjang. Kemudian kita pasangkan di ujung yang sudah ada di sini kepada backflow protectornya tadi itu. Ya, kita sudah pasangkan seperti ini. Kemudian setelah kita pasangkan, ini tidak langsung dipasangkan ke alat, namun dia akan dipasangkan ke satu buah konektor yang tadi sudah ada itu. Sini ada satu buah penutup, ini ditutupkan dulu ke salah satu lubang yang paling dekat dengan dia. Kemudian satu lubang lagi digunakan untuk memasukkan selang tadi itu. Kita dorong.
Kemudian jika sudah, baru si konektor tadi ini kita pasangkan ke dalam alat ini. Astagfirullah. Dalam alat ini. Seperti ini jadi bentuknya. Dan ini dapat diletakkan di sini agar dia tidak mudah jatuh. Kemudian silikon message yang ada kita dapat ambil. Kemudian dapat kita pasangkan kepada satu buah brace shield tadi itu. Cukup kita dorong, dan di sampingnya ini terdapat pengait. Nah, saya coba pasang copot dulu ini biar bisa terlihat di kamera. Sini ada seperti pengait yang dapat kita pasangkan seperti ini kelilingnya. Nah, seperti ini dia sudah terpasang dengan sempurna. Kemudian kita kembalikan lagi ke airbag flow protectornya dan mengambil botol stand agar botolnya tidak kemana-mana. Dan di sini terdapat juga satu penutup. Ini berguna untuk menutup ujung di daerah sini. Apabila sudah tidak digunakan, kita dapat menutupnya seperti ini. Jadi tidak perlu susah payah untuk mencabut si silikon message-nya, jadi cukup menutupnya seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, alat sudah siap digunakan dan proses pengambilan ASI sudah dapat dilakukan. Selanjutnya kita akan mencoba membuka beberapa kantong ASI dan botol ASI. Sebentar. Kemudian kita bakalan coba buka kantong ASI di sini. Kita memakai merek dari Gabak. Sini langsung terlihat mendapatkan 30 kantong plastik steril disposable yang sekali pakai. Dan di dalamnya hanya seperti ini. Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan. Cara penggunaan dari Gabak ini. Kemudian di sini kita langsung mendapatkan 30 kantong ASI plastik yang steril yang siap digunakan. Kita akan coba mengambil salah satu. Namun di sini saya tidak akan membukanya karena dia steril. Dan di sini dapat dilihat, jika terlihat di kamera, sini ada segel yang harus digunting dahulu atau disobek dahulu di sini agar alat ini dapat digunakan. Dan di sini juga terdapat 2 clip-on yang memastikan bahwa ASI yang sudah masuk benar-benar terjaga agar tidak tumpah-tumpah. Dan di sini yang seperti tadi saya bilang terdapat labeling, diberi nama, tanggal, dan waktu. Kemudian di sini juga terdapat lubang yang dia support dengan beberapa alat untuk pengambilan ASI, namun untuk yang Spectra tadi dia tidak dapat support, sehingga dia harus memasukkan ke dalam botol dulu, kemudian baru dituangkan ke dalam satu buah plastik kantong ASI disposable ini. Kemudian kita akan membahas botol kaca ini yang digunakan untuk menyimpan ASI. Nah, sekarang saya coba buka dulu karena di sini masih ada solasi yang melindungi agar botol ini tidak terbuka-buka. Sebentar. Ya, jadi sini bakalan kita coba lihat isinya. Ini langsung terdapat 6 buah botol kaca yang siap digunakan, dan dia support dengan alat Spectra M1 tadi itu. Nah, seperti ini. Jika dia ujungnya kecil, bisa memakai tambahan seperti tadi. Saya coba contohkan dahulu. Nah, di sini kan tadi itu diameternya besar, tapi kalau yang ini kan kecil, jadi dia tidak dapat masuk seperti ini. Nah, oleh karena itu
kita membutuhkan tambahan tadi itu agar botol yang berdiameter kecil dapat masuk ke alat ini dan dapat langsung menampung ASI yang ada seperti ini. Nah, dengan seperti ini botol kaca yang tadi bisa langsung tertampung, ASI yang kita ambil dapat langsung tertampung di sini dan langsung dapat disimpan ke freezer. Jadi demikian review dan unboxing dari beberapa alat tadi. Kita akan langsung lanjut untuk melihat beberapa benefit yang diberikan dari alat-alat tadi. Setelah review dan unboxing tadi, kita akan membahas beberapa kelebihan dari alat-alat tadi itu, value to buy dari beberapa barang atau perlengkapan untuk ibu menyusui tadi. Yang pertama akan kita bahas adalah kantong ASI. Di kantong ASI ini dia sudah siap pakai, jadi di dalamnya itu sudah steril dan dia juga disposable, jadi sekali pakai dibuang, dan dipastikan bahwa setiap kantong ASI yang ada di sini itu sudah steril, bersih, dan siap langsung digunakan. Kemudian kedua adalah mobilitas yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena dia ukurannya sangat kecil, plastik bisa digulung, dia ringan, tidak memakan banyak tempat, terutama pada saat ingin menyimpan di dalam freezer. Dia bisa dengan mudah disimpan, diselip-selipkan ke barang-barang yang lain karena ukurannya sangat kecil tadi itu. Kemudian di sini juga terdapat labeling, jadi di depannya bisa diberi nama bayi kita atau tanggal atau jamnya juga bisa, agar kita tahu ASI ini kapan pada saat diambil, kapan pada saat akan kadaluarsa, dan lain-lainnya. Kemudian dia memiliki satu kekurangan daripada penyimpanan ASI yang menggunakan botol kaca, yaitu dia tidak dapat dipanaskan. Karena ini plastik, jadi dia melarang untuk memanaskan plastik ini, namun dia tetap bisa untuk dibekukan. Jika kita ingin memanaskannya, ingin memanaskan ASI yang ada di dalam, kita dapat meletakkan kantong ASI tadi itu ke air biasa agar ASI yang di dalamnya cair terlebih dahulu, kemudian memindahkannya ke dalam wadah yang lebih tahan panas, kemudian dapat dimasukkan ke air panas, atau jika memiliki penghangat ASI bisa langsung dimasukkan ke dalam alat itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas benefit dari botol kaca. Penyimpanan ASI menggunakan botol kaca. Di penyimpanan ASI menggunakan botol kaca ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan juga dibandingkan dengan penyimpanan ASI menggunakan kantong plastik disposable tadi itu. Yang pertama, dia sudah BPA free. Semua alat di sini juga sudah pasti BPA free, sehingga aman untuk bayi, aman untuk makanan atau minuman. Karena BPA free sangat memiliki efek yang besar kepada tubuh kita jika kita mengonsumsi menggunakan alat yang tidak BPA free secara terus-menerus. Efek yang sangat besar yaitu dapat memberikan efek kanker pada tubuh kita. Kemudian di alat ini tuh dia sangat praktis karena dia kompatibel dengan alat yang tadi kita sudah review, yaitu Spectra M1 atau alat untuk pompa ASI lainnya. Dia jadi bisa langsung disambungkan ke alat pompa ASI tersebut dan langsung dapat tersimpan di dalam botol kaca ini. Kemudian dia memiliki daya tahan yang sangat luar biasa. Dia dapat tahan hingga panas 120 derajat Celcius, dan menurut saya untuk memanaskan susu ASI tidak perlu hingga sepanas itu ya. Jadi sudah dipastikan botol ini tuh sudah sangat resisten terhadap panas. Kemudian dia memiliki volume botol yang lumayan besar, yaitu 150 liter, dan itu dirasa sangat cukup untuk satu botol ASI ya. Kemudian dia juga ramah lingkungan, berbeda dengan si plastik disposable tadi itu. Dia dapat dipakai terus-menerus, reusable, jadi tidak mengotori lingkungan, berbeda dengan plastik yang tadi hanya dapat digunakan sekali kemudian dibuang. Setelah kita membahas botol ini, kita bakalan melihat, kemudian kita bakalan
melihat benefit dari alat Spectra M1. Yang pertama adalah dia itu memiliki mobilitas yang sangat tinggi, efektivitas yang sangat tinggi, fleksibilitas yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena pertama, ukuran device-nya sangat kecil, mungkin seukuran tangan saya gini. Kemudian dia juga memiliki fitur timer yang sangat membantu kita, apalagi pada saat kita sedang bekerja. Kita cukup diam sambil bekerja dan alat ini akan melakukan pekerjaannya semua dan akan mati dalam sendirinya. Kemudian dia memiliki daya yang sangat baik, yaitu pertama dari arus DC 6 volt yang akan langsung dicolokkan ke alat ini, atau juga menggunakan baterai yang sudah tertanam dalam alat ini. Jadi alat ini juga bisa tanpa menggunakan listrik dari colokan, karena dia sudah memiliki baterai layaknya handphone seperti itu. Kemudian dia juga bisa manual, jadi pada saat baterai alat ini habis atau pada saat kita berpergian tidak ada listrik, kita bisa melakukan proses pengambilan ASI tanpa menggunakan listrik, yaitu melakukannya dengan secara manual. Kemudian dia memiliki tingkat hisapan, fleksibilitasnya sangat tinggi, jadi tergantung pengguna ingin melakukan tingkat hisapan yang berapa. Di sini tersedia 1, 2, 3 hingga sampai 5. Kemudian ada namanya juga backflow protection. Itu berguna agar ASI yang sudah keluar dia tidak tertampung. Jadi ASI yang sudah keluar tadi itu pasti dijamin oleh alat ini akan tertampung pada botol yang sudah kita pasang di bawahnya. Kemudian di sini tuh dia juga sangat ekonomis dalam jangka panjang dibandingkan kita harus membeli susu formula yang harganya sangat mahal dan itu hanya bertahan 1 bulan, bisa kurang. Namun dengan alat ini bisa mengambil ASI dan menyimpannya hingga 1 tahun ke depan dengan suhu penyimpanan maksimal harus minus 28 derajat Celcius, yaitu harus disimpan di dalam deep freezer atau chest freezer. Dengan penyimpanan yang sangat dingin tersebut, susu ASI dapat disimpan selama 1 tahun ke depan. Jadi alat ini memiliki ekonomis yang sangat tinggi. Kemudian dia yang pasti adalah sangat praktis karena dia adalah otomatis, jadi kita cukup diam dan alat ini akan melakukan tugasnya semua. Dan setelah itu semua alat-alat tadi itu bisa kalian dapatkan di cabang-cabang apotek Alkes terdekat di rumah kalian, dan dapat juga memesannya secara online melalui nomor WA yang ada di atas, atau dapat juga melakukan DM di Instagram kita yang ada di atas sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like video ini jika dirasa video ini sangat bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa untuk masukkan komen, dan jangan lupa untuk komen di video ini, dan jangan lupa yang terakhir untuk share ke teman-teman kalian jika dirasa teman kalian membutuhkan video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.